Sekarang saya ketemu seorang mursyid lagi. Dia orang Jakarta tapi ketemunya di Uzbek. Terus beliau bilang ke saya, ini sering ada kontak batin dengan Sayyidina Al-Khidir. Wah, merinding saya waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Bintang Akidah dimanapun anda berada. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang Nabiullah Khidir alaihissalam, di mana di akhir-akhir ini banyak orang-orang menyampaikan satu pendapat yang sifatnya bertentangan dengan syariah dengan bermodalkan atau menjual nama Nabi Khidir. Jangan salah, Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu tidak sama syariatnya. Jangan salah, Nabi Musa itu dengan syariat, tapi Nabi Khidir dengan hakikat. Artinya seolah-olah Nabi Khidir itu diangkat sebagai seorang atau hamba atau nabi yang paling hebat, atau dasar untuk membenarkan opini-opini orang-orang yang menyesatkan, dalam artian menerjang atau bertentangan dengan syariat. Nabi Khidir yang dimenangkan. Jadi seolah-olah Nabi Khidir lebih hebat daripada Nabi Musa yang punya syariat dan diangkat sebagai Rasul alaihi salam. Seolah-olah juga ketika saat ini diangkatlah Thariqah Al-Khidriyah Al-Muhammadi, misalkan yang dibawa oleh Nabati, yang pada beberapa waktu lalu membuka pendaftaran, tidak paham sampai tanggal berapa ditutup pendaftaran kewalian, yang katanya bekerja sama dengan Nabi Khidir, kemudian bekerja sama dengan Rasulullah dan diangkat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini adalah salah satu penyesatan-penyesatan yang sifatnya masif dan terorganisir. Kita tidak boleh diam dengan adanya hal-hal yang membuat hancur di dalam akidah, dan ini membahayakan kepada umat Nabi kita Muhammad SAW, khususnya kepada para kalangan awam. Maka saya sampaikan sekarang pada kesempatan ini supaya tidak menjadi rancu. Oh, ini kan seperti Nabi Khidir. Jadi boleh-boleh saja yang tahu hakikat, seolah-olah Nabi Khidir di atasnya Nabi Muhammad. Begitu. Seolah-olah Nabi Khidir adalah Nabi yang paling hebat. Maka kita sampaikan, maka kita jelaskan hari ini pada detik ini. Yang pertama, banyak yang bertanya-tanya, man huwa Khidir? Siapa Nabi Khidir? Hal huwa nabiyun am waliyun? Apakah beliau itu adalah wali? Apakah beliau adalah nabi? Kemudian apakah dia masih hidup atau sudah meninggal? Sebagaimana menjadi pembahasan kontroversi, atau bukan kontroversi, ikhtilaf di dalam pembahasan dalam ulama. Tapi yang pasti, menurut Yusuf Al-Qaradawi dan beberapa ulama pada umumnya, itu tidak ada dalil atau dasar bahwasanya Nabi Khidir hidup sampai hari kiamat dengan dalil yang sahih dan tentu mu'tabar atau bisa dipertanggungjawabkan. Maka kita sampaikan pada kesempatan ini, mari kita berpikir dan menganalisa kembali. Andaikan Nabi Khidir alaihissalam beliau hidup dari masa Nabi Musa sampai hari ini, tentu ada sejarahnya ketika Nabi Isa alaihissalam dizalimi oleh umatnya. Tentu mungkin entah menolongkah atau entah bagaimanakah. Kan sekarang yang diangkat bahwa ada ulama, tokoh sufi dan lain sebagainya yang ketika butuh pertolongan diminta datangkan Nabi Khidir. Nah, ini sesama Nabi pada waktu Nabi Isa alaihissalam dizalimi umatnya. Kenapa Nabi Khidir tidak ada dalam sejarah? Misalkan entah itu bantu bawa apa kek atau seperti apa. Nah, salah satunya juga ketika hidup Nabi Khidir pada masa sekarang, artinya sudah melewati masa Nabi kita Muhammad SAW. Di mana pada waktu Nabi Muhammad kita berperang di perang Uhud, ketika gerahamnya runtuh atau pecah, atau ketika beliau berdarah-darah, di mana Nabi Khidir? Tidak ada tercatat dalam sejarah. Yang ada adalah para sahabat-sahabat yang terpilih, yang menjadi ahli surga insyaallah, dan sudah dipastikan keahliannya, dipastikan kedudukannya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan mulia Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sampaikan, kita detail hari ini akan menjelaskan bagaimana Nabi Khidir keberadaannya. Imam Bukhari radhiyallahu an pernah ditanyakan tentang Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Nah, bagaimana jawabnya beliau? Kaifa yakunu hadza? Bagaimana mereka ditanyakan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas masih hidup pada masa sekarang dan sampai akhir kiamat? Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Imam Bukhari, wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yabqa ala ra'si mi'ati sanatin mimman huwa al-yawma ala dhahril ardi ahadun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwasanya tidak ada seorang pun di masa pucuk 100 tahun itu hidup sampai malam ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidak ada seorang pun, la yabqa ahadun. Tidak ada seorang pun ketika di masa 100 tahun, kurang lebihnya, lebih sedikit atau kurang lebihnya, dan sampai sekarang
ini tidak ada yang hidup, semuanya meninggal, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi Khidir itu termasuk bagian dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, bahwa Nabi Khidir itu sudah wafat dan meninggal. Kemudian dijelaskan, dikuatkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ja'alna li basyarin min qablika al-khulda. Jadi tidak ada manusia diciptakan itu kekal atau bertahan hidup lama, apalagi sampai kiamat. Lalu apa kata Allah? Afa imitta fahumul khalidun. Kalau begitu, kenapa Nabi Muhammad itu tidak kekal? Padahal beliau adalah khairul bashar, adalah makhluk terbaik, adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sampaikan pada detik ini, Nabi Khidir alaihissalam itu sebagaimana kita ketahui dan pahami, terlepas dari adanya ikhtilaf pendapat ulama, tidak ada dalil yang sahih tentang keberadaan beliau hidup sampai masa ini. Ini yang pertama yang harus kita sampaikan dan harus kita tekankan. Artinya, jika Nabi Khidir atau Khidir alaihissalam, beliau adalah seorang nabi, tentu tidak lebih mulia daripada atau tidak lebih tinggi derajatnya dari Nabi Musa. Nabi Musa sebagai nabi dan juga sebagai rasul. Artinya beliau diangkat untuk membawa risalah syariah kepada umat. Nabi Khidir tidak. Maka lebih tinggi derajatnya Nabi Musa. Nabi Musa masih lebih tinggi derajatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya, sebagai khairul anam. Maka kita sampaikan pada detik ini, Nabi Khidir tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Artinya dalam artian bukan merendahkan Nabi Khidir, artinya terbaiklah Nabi Muhammad. Artinya paling utamalah Nabi Muhammad. Artinya tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara derajat dan keberadaan beliau. Maka sekali lagi sangat miris ketika hari ini ada orang yang tidak melaksanakan syariah, bertentangan dengan syariah, dia berlandaskan, oh ini kan kita ikut Nabi Khidir, oh ini kan kita contohkan di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Musa dengan Nabi Khidir, Nabi Musa dengan syariat, Nabi Khidir dengan hakikat. Astaghfirullahaladzim. Ini adalah pemahaman yang sangat membahayakan terhadap umat dan ini tidak bisa dibiarkan dan ini harus kita tegaskan. Silahkan bertasawuf dengan catatan tidak menerjang terhadap syariah dan sunnah. Silahkan bertasawuf, akan tapi jangan sampai menyalahi aturan-aturan ilahi, risalah syariah yang sudah dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Lalu pertanyaannya lagi, ketika Nabi Khidir ditanyakan apakah beliau wali, ada pendapat beliau adalah wali, atau ada yang mengatakan beliau adalah nabi. Ketika ada yang mengatakan bahwa beliau wali, maka insya Allah dan kami yakin tidak lebih baik daripada kewalian Abu Bakar As-Siddiq, sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau adalah wali tertinggi menurut kami karena beliaulah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang tua, dari kalangan orang yang sudah dewasa. Sekali lagi, sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, jangan terkecoh dengan adanya opini-opini atau hal-hal yang menjanjikan Anda dijanjikan surga, Anda dijanjikan mendaftar jadi wali, Anda dijanjikan berhadapan atau dipertemukan dengan wali ghaus atau dengan wali tertinggi, atau Anda mau direkrut dengan satu organisasi yang bernama menjual nama thariqah, sehingga thariqah ini thariqah terbaik, thariqah ini menyempurnakan thariqah yang lama. Ya Allah, mari beragamalah dengan apa adanya, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kita, oleh para ulama-ulama kita, imam-imam mazhab kita, dan dengan guru-guru kita yang hanif, lurus, tidak macam-macam di dalam persoalan akidah dan syariah, dan apalagi sampai membingungkan terhadap ummah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga anak cucu kita dijaga akidah dan dijaga keimanan, dijaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.